Halo, perkenalkan nama saya Retno. Pada saat ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya mengenai polis asuransi yang saya miliki. Sebenarnya untuk menceritakan hal ini cukup berat bagi saya, tapi saya tidak ingin cerita ini hanya berhenti di saya. Dan saya ingin keluarga-keluarga yang lain memahami kenapa kita harus memiliki yang namanya proteksi untuk penghasilan. Berawal dari saya keluarga muda pada waktu itu, kemudian ada seorang teman yang menawarkan polis asuransi kepada suami. Terus terang sebagai keluarga muda saya cukup berat untuk membeli asuransi, apalagi penghasilan waktu itu belum stabil. Dan pengeluaran juga cukup banyak untuk cicilan mobil, cicilan rumah dan lain sebagainya. Bagi saya itu sangat sia-sia gitu, karena apa sih artinya toh nanti juga nggak bisa diambil karena menunggu meninggal. Tapi tanpa sepengetahuan dari saya, ternyata suami tetap mengambil polis asuransi itu. Hingga berjalannya waktu, kemudian suami akan ditugaskan ke luar pulau, di mana di sana ada kerusuhan. Dan sebagai seorang ibu yang memiliki 3 orang anak dan masih kecil-kecil, terus terang saya khawatir. Kemudian saya meminta suami untuk membeli polis asuransi jiwa dengan pemikiran bahwa seandainya terjadi resiko, saya tidak terlalu berat karena membiayai anak 3 walaupun saya bekerja itu cukup berat, apalagi di masa pertumbuhan dan banyak biaya sekolah yang akan dikeluarkan. Akhirnya beliau membeli polis asuransi untuk proteksi penghasilan. Waktu terus berjalan, ternyata tidak terjadi apa-apa dan saya cukup lega memang. Tapi kemudian sampai pada suatu saat saya dipertemukan dengan kebetulan atasan saya yang sangat membuka pikiran saya bagaimana sih sebenarnya menghitung proteksi untuk penghasilan itu sendiri gitu. Ketika dia bertanya, kamu sudah punya? Saya jawab sudah. Terus kemudian dia bertanya lagi, apa sudah cukup? Nah, dari sini saya berpikir, emang ada kata cukup? Ternyata ada hitungan simpel yang diberikan kepada saya dan menurut saya sangat masuk akal. Waktu itu dia meminta saya menghitung berapa pengeluaran saya per bulan dan berapa dana yang saya miliki seandainya pengeluaran itu harus tetap ada tapi penghasilan tidak ada. Dalam hal ini adalah ATM keluarga atau penghasilan suami. Cukup kaget saya karena uang yang harus saya siapkan di deposito cukup besar agar dana yang ada di sana seandainya terjadi resiko, maka bunganya cukup untuk biaya hidup. Nah, saya bilang, waduh Bu, kalau dana sebesar itu untuk menabung bahkan 10 tahun pun saya belum tentu sanggup gitu. Nah, apakah ada solusinya? Kemudian dia memberikan satu solusi. Belilah proteksi penghasilan. Artinya, apabila terjadi resiko, maka kamu aman. Dengan pemikiran seperti ini akhirnya saya menceritakan kepada suami dan suami menyetujui. Akhirnya kami membeli satu polis lagi untuk proteksi penghasilan. Namun cerita ternyata tidak berhenti di sana. Sekian tahun kemudian ternyata suami didiagnosa kanker yang bagi saya ini cukup mengagetkan karena dia tidak pernah sakit, bahkan masuk rumah sakit pun tidak pernah. Tiba-tiba dia mengalami kanker pankreas. Dari sisi mental seorang ibu dan seorang istri terus terang saya terguncang. Tapi saya tetap harus bertahan. Biaya yang kami keluarkan untuk pengobatan pun tidak sedikit. Karena ini termasuk penyakit yang cukup berat. Untung waktu itu asuransi yang saya ambil ada di dalamnya memberikan proteksi untuk penyakit kritis. Sehingga begitu saya
mengklaim ke asuransi, akhirnya dana tersebut keluar yang bisa saya pakai untuk biaya pengobatan secara maksimal. Kami cukup maksimal untuk mengupayakan kesembuhan, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Tuhan berkehendak beliau harus berpulang. Ini cukup berat bagi saya, seorang istri yang memiliki 3 orang anak yang belum tuntas di dalam kuliahnya. Terus terang saat itu berbulan-bulan saya tidak bisa bekerja. Sementara saya harus membayar uang semester 2 orang anak saya yang waktu itu sudah mau wisuda. Dan 1 orang lagi yang masuk kuliah yang harus saya bayar uang gedungnya juga dengan biaya yang cukup besar. Sementara dana di bank ternyata dibekukan karena harus menunggu proses notaris, balai peninggalan, dan proses di banknya itu sendiri, yang ternyata ya cukup lama juga karena sampai dengan saat ini belum cair. Seorang teman memberikan solusi, membantu untuk menguruskan klaim asuransi polis yang saya miliki. Akhirnya tidak sampai 1 minggu, dana itu sudah cair, sehingga saya mampu membayar biaya-biaya yang harus saya keluarkan, termasuk menutup kartu kredit yang beliau miliki, karena memang begitu terjadi resiko meninggal, semua hutang harus jatuh tempo. Cukup berat memang saya menceritakan hal ini, tapi terus terang, sebagai seorang istri, saya sangat terbantu. Bukan karena dana tersebut, tapi karena ada kebutuhan yang harus kita bayar. Begitu terjadi resiko meninggal yang di luar dari dugaan kita. Bukti cinta seorang suami adalah dia mampu menghidupi keluarganya, baik dia ada maupun setelah dia tidak ada. Semoga video ini mampu memberikan sedikit wawasan bagi keluarga-keluarga muda maupun keluarga-keluarga yang merasa bahwa tidak mungkin hal ini terjadi. Tapi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, dan dunia ini penuh dengan kepastian, yaitu pasti dipanggil. Hanya waktunya saja yang kita tidak tahu kapan. Semoga video ini memberikan inspirasi dan membantu keluarga-keluarga muda sekalian yang waktu itu berpikir kepada sama seperti saya.